Itu sama temanku Pak. Aduh Pak. Tiba-tiba saya lihat HP dua Pak sama perempuan di sana Pak, lagi tidur. Kalau saya cuma menyetujui adiknya, kalau kakaknya tidak. Efril alias Aco terus dimintai keterangan oleh polisi terkait keterlibatannya dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan dua wanita di Sekolah Dasar Negeri 189 Pindrang, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya ia tidak sendiri, ada dua temannya yang lain. Aco mengaku dia yang melakukan, dia yang merencanakan. Kemudian dia menginformasikan juga dia bekerja tidak sendiri, dibantu oleh temannya Kapolres Pindrang. Tak berapa lama kemudian, polisi kembali menangkap satu tersangka lainnya atas nama Surya di sebuah rumah kos. Dari pengakuan Aco inilah kita langsung melakukan pengembangan kepada Aldi. Ya. Aldi kita tangkap ya di tempat kediamannya, ada perlawanan ya, menyerahkan diri. Kemudian yang terakhir kita tangkap Surya ya. Surya kita tangkap di tempat kosnya ya. Jadi perlu diketahui Surya ini dia bekerja di Salmi Cantika. Polisi sudah meringkus seluruh pelaku pembunuhan. Dalam aksinya, mereka membagi peran. Efril alias Aco merupakan otak pelaku. Ia yang merencanakan semuanya. Selain itu, ia juga yang menghabisi nyawa SW dan memperkosanya. Sedangkan Aldi adalah orang yang menganiaya dan memperkosa korban AN. Dan Surya bertugas mengamati situasi di sekitar sekolah saat Aco dan Aldi memperkosa korban. Perbuatan pelaku memang kejam. Terbukti saat polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan ini. Mulai dari ketiganya datang dan masuk ke dalam sekolah, hingga pelaku menghantamkan balok kayu yang memang sudah mereka siapkan. Tidak hanya itu, dalam rekonstruksi ini, 2 dari 3 pelaku ini juga memperagakan bagaimana mereka memperkosa korban. Aku keliling di sana di pekarangan sekolah Pak. Lihat kantor di sana Pak, cuma dia yang hidup lampunya Pak. Sempat aku intip di jendela. Tiba-tiba saya lihat HP dua Pak sama perempuan di sana Pak, lagi tidur. Terus aku pulang lagi ke rumah ambil balok Pak. Langsung saya pegang pintunya, buka langsung tiba-tiba Surya datang masuk Pak sama Aldi. Tiba sudah saya Pak, mau bangun adiknya, tiba-tiba Surya memukul Pak. Dia mau bangun lagi Pak, saya sempat kubur 1 kali Pak. Masuk lagi Aldi, nonjok 2 kali, langsung pisah Pak. Pakaiannya sudah naik Pak, sempat saya terangsang Pak. Waktu itu saya buka celananya Pak, saya juga buka celana aku Pak. Sempat aku tiduri, meraba semua anunya Pak, tiba-tiba datang Surya Pak. Kali sudah saya Pak, cuma celana aku Pak, aku ambil Pak. Sama HP itu tidak. Tinggalkan celana dalamku Pak. Tapi sempat saya melihat Aldi meraba itu korban Pak, tapi masih dalam keadaan utuh, berpakaian Pak. Peristiwa pembunuhan ini ternyata memang sudah direncanakan sebelumnya. Pertamanya ketemu di pos ronda sama Surya. Ketemu di pos ronda, pas di situ cerita langsung Surya panggil Aco pergi tambal gigi. Dia kembali langsung dia merencanakan, bilang kamu lihat ke perempuan yang tadi sore? Bilang iya, lihat. Langsung dia bilang kita setubui saja, sebentar malam jam 3 kita masuk ke situ. Setelah itu langsung Surya bilang selesaikan saya di situ. Aco yang buka pintu kepala sekolah, baru Surya yang masuk pertama.
So begitu dia terbangun, lari Acok pukul, memukul. Sementara itu, tersangka Surya membantah kalau dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini. Saya tidak ada di situ, saya tidak tahu. Itu fitnah saya, fitnah saya. Tidak, Acok teganya kamu, Cok, kenapa nama kamu sebut-sebut? Kenapa? Apa memang? Kenapa kamu sebut? Dan saya bilang, kenapa kamu yang katanya kamu yang sendiri pertama dibilang cerita namaku. Proses rekonstruksi ini sempat memanas. Keluarga korban bersama sejumlah warga sempat mengejar pelaku saat dibawa keluar sekolah. Sebenarnya, apa motif pembunuhan ini? Dan kenapa korban malam itu berada di dalam sekolah? Inilah barang bukti yang disita aparat kepolisian Resort Pindrang dari lokasi kejadian. Di antaranya balok kayu, pakaian dalam milik korban, dan pakaian dalam milik tersangka. Dan menurut keterangan polisi, peristiwa pembunuhan yang disertai pemerkosaan ini berlatar belakang dendam. Acok yang sakit hati sebelumnya karena ditolak cintanya oleh korban yang meninggal dunianya atas nama SW. Kemudian dia juga yang punya rencana mengumpulkan untuk melampiaskan lah dendamnya, ya. Mungkin pembunuhan dulu baru perkosa, atau perkosa dulu baru pembunuhan pada saat itu. Tapi kenyataannya memang dia membunuh dulu, ya, Acok membunuh dulu, ya, baru dia berbagi peran. Acok yang memperkosa si SW ini, yang dia merasa dendam, ya. Kemudian Aldi ini yang memperkosa adiknya AN. Ketiganya pun dijerat dengan pasal berlapis. Kasus ini merupakan kasus yang direncanakan. Jadi sebelumnya sudah ada perencanaan, ya, untuk melakukan pembunuhan dan disertai perkosaan. Terhadap pelaku, ya, kami kenakan pasal 340 KUHP, subsidiar 339 KUHP, lebih subsidiar 338 KUHP, junto 55 KUHP, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Pada satu kesempatan, kami bertemu korban AN, gadis yang masih duduk di bangku SMP yang saat itu selamat dari bang. Kepada kami, AN pun menceritakan saat dirinya menjadi korban kedutanan para pelaku. Ada 3, ada yang menggunakan cadar, ada yang menggunakan jaket menutup muka, sama tidak ada yang tutup mukanya sama cadar. Tapi tidak kelihatan. Bawa kayu. Lalu ditutup pakai Kayu. kayu di bagian Kepala. kepala. Sama muka. Berapa Mata. kali? Nggak tahu. Setelah ditutup itu Pingsan. AN meminta kepada polisi untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku. Muka dulu disakiti. Sakiti baru langsung dikasih mati. Atau dihukum mati. Seperti kakakku. Muka dikasih begitu. Sementara itu, Fitriani, adik kandung korban SW dan kakak kandung AN, mengungkapkan kalau ibunya merupakan penjaga sekolah di SD Negeri 189 Pindrang. Lantaran ibunya sakit, maka SW dan AN diminta untuk menggantikan ibunya. Ibu yang biasa menjaga di sana. Kan ibu kena stroke, jadi digantikan dengan kakakku sama adikku menjaga di sana. Baru kalau sore lagi
pulang nih ke rumah, mandi, bikin-bikin yang mau jual besok. Baru kalau jam 9 malam berangkat lagi ke sekolah menjaga sampai pagi lagi. SW sendiri sebenarnya merupakan mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Kabupaten Pindrang. Tempat tidurnya memang di sana, di sekolah agak menggantikan orang tua. Dia tulang punggung di sini di keluarga. Bapak orang tua laki-laki sudah meninggal. Sekarang dia yang mencarikan uang mamaku sama adekku. Inilah sekolah tempat di mana peristiwa tragis itu menimpa SW dan AN. Hartati, Kepala Sekolah SD Negeri 189 Pindrang mengungkapkan, kalau ibu korban menjadi penjaga sekolah karena menggantikan suaminya yang sudah meninggal. Dan sejak 3 bulan belakangan ini, tugas untuk menjaga sekolah diemban oleh SW dan adik-adiknya. Kalau ibunya bertugas sebagai tukang kebersihan, di samping juga sebagai pengelola kantin sekolah. Hanya pada akhir-akhir ini karena kebetulan mamanya sakit, ya dia menginap gantikan mamanya. Sebuah peristiwa yang mengiris hati, di mana kejahatan yang begitu keji menimpa 2 orang gadis yang tengah membantu ibunya mencari nafkah. Sebagai tanda kemarahan, warga pun membongkar rumah kos yang sehari-hari ditempati oleh tersangka Aco